kena. Kita yang kena. Mungkin karena mereka semua udah punya pasangan ya. Oh iya, itu belum ya? Iya, jadi satu manajemen memang janjian, nggak ada apa-apa. Ya. Karena dia udah ada yang punya. Hah? Eh. Paham? Hubungan asmara selebriti tanah air memang selalu jadi sorotan. Apalagi jika kedekatan itu muncul tiba-tiba di antara dua sosok publik figur yang tidak pernah dikaitkan sebelumnya. Belakangan, nama Olla Ramlan dan Teuku Ryan mendadak jadi buah bibir. Keduanya disebut-sebut terlihat sangat dekat, bahkan sampai dianggap punya hubungan spesial. Dari pakaian dan penampilan yang matching sampai cara berbicara yang malu-malu, semuanya memicu rasa penasaran netizen. Tapi apakah benar Olla dan Ryan ada hubungan asmara? Atau ini hanya kesalahpahaman publik semata? Semua bermula ketika Olla Ramlan dan Teuku Ryan hadir dalam sebuah acara besar Infotainment Awards 2025. Saat itu, keduanya tampil dengan busana yang mengejutkan banyak orang. Kenapa mengejutkan? Karena pakaian yang mereka kenakan matching, senada, bahkan terlihat layaknya pasangan kekasih. Kita mau ngobrol-ngobrol dikit karena apa? Karena mereka ini lagi hot banget gosipnya. Iya. Kita kan pengen tahu, katanya kan kalian punya hubungan spesial. Iya, lagian lihat warnanya hijau-hijau kebak kayak tanaman lagi subur. Cintanya melambat kayak lumut nih. Iya. Jadi lu mau nanya apa? Sastra lu tanya dong. Sebagai netizen pengen tahu beneran nggak sih hubungannya itu dulu deh. Jawab yang laki aja gimana? Dua yang jawab. Mami. Cih, mami. Iya. Kamu bilang mami, berarti kamu bilang dia papi dong. Enggak, kan semua orang manggil aku Mami Olla, bener nggak? Mami kan? Saya nggak panggil mami, Manggilnya? sampai sayang. Momen itu seketika memicu gosip. Netizen mulai bertanya-tanya soal kedekatan mereka. Menduga-duga apakah Olla dan Ryan punya hubungan spesial? Media sosial pun ramai, potongan gambar dan video mereka beredar luas, menjadi bahan perbincangan hangat. Namun, tidak butuh waktu lama hingga akhirnya muncul klarifikasi. Olla Ramlan dan Teuku Ryan angkat bicara. Keduanya menegaskan alasan mereka tampil dengan baju serasi bukanlah karena ada hubungan istimewa, melainkan karena mereka berada di bawah naungan manajemen yang sama. Tapi Mami sendiri bajunya hari ini gimana? Kayaknya oke banget nih sama Bang Rian. Matching ya? Matching. Emang sengaja. Warna hijau ya, sengaja kan memang janji ya. Kita kan satu manajemen. Benar sekali di alih manajemen. Iya, Sekalian ya. iya, jadi satu manajemen memang janjian, nggak ada apa-apa. Ya. Karena dia udah ada yang punya. Hah? Eh. Paham? Tapi Slow mam. Pernyataan itu tentu saja mempertegas bahwa tidak ada hubungan asmara yang perlu dibesar-besarkan. Hanya kebetulan manajemen mengatur mereka untuk tampil kompak. Baik Olla maupun Ryan menambahkan, kedekatan mereka sebatas hubungan profesional. Mereka saling support, sama-sama mendukung satu sama lain sebagai artis yang bekerja di bawah atap manajemen yang sama. Tidak ada perasaan khusus, tidak ada janji-janji cinta. Hanya rekan kerja dan sahabat yang saling mendukung satu sama lain. Tadi kita di segmen 1 tadi klarifikasi. Bahwa memang tidak ada hubungan apa-apa, kita memang satu manajemen. Mami juga bukan seorang DJ tapi Iya. kolaborasi gitu. Iya, jadi benar-benar ya kita memang ya support each other aja gitu. Aku bersahabat sama Rian, tapi ya memang karena memang kita satu manajemen, terus kemarin ceritanya kita duduk bareng apa segala macam sehingga seakan-akan seperti kita ada. Padahal kita ramean ya. Iya. Ramean semua ini sama rame. Tapi kita yang kena. Kita yang kena. Mungkin karena mereka semua udah punya pasangan ya. Oh iya, itu belum ya. Iya. Namun
Namun sayangnya, klarifikasi ini tidak langsung meredam perbincangan. Justru semakin banyak netizen yang memberi komentar pedas. Dan yang paling ramai dibicarakan adalah soal perbedaan usia. Ya, Ola Ramlan memang jauh lebih dewasa dibandingkan Teguh Ryan. Usia yang terpaut cukup jauh membuat sebagian netizen nyinyir. Banyak juga yang membandingkan Ola dengan sosok Ria Ricis. Menurut mereka, Ola sama sekali berbeda dari segi gaya hidup, kepribadian, hingga citra di publik. Meski begitu, tidak semua komentar bernada negatif. Ada pula netizen yang memilih untuk mendukung. Perbedaan suara netizen ini menunjukkan betapa opini publik bisa sangat terbelah ketika menyangkut urusan pribadi selebriti. Menariknya, Ola Ramlan tidak terlalu ambil pusing. Dalam sebuah pernyataannya, ia menegaskan bahwa dirinya tidak peduli dengan omongan netizen. Sikap bodoh amat yang ditunjukkan Ola seakan memberi pesan bahwa hidupnya tidak bisa diatur oleh komentar-komentar di luar sana. Ia hanya ingin menjalani hidup sesuai dengan apa yang dirasa benar tanpa harus sibuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Kan maksudnya gini, segala macam berita ada pro dan kontra, tapi maksudnya menurut aku netizen atau siapapun mau berpendapat apapun itu urusan mereka. Jadi buat aku nggak ada masalah. Mau dibully, mau apa, itu urusannya sama Allah. Namun, klarifikasi Ola tidak berhenti sampai di situ.
ada satu isu lain yang juga ia luruskan, yaitu soal pekerjaannya sebagai DJ. Beberapa waktu lalu, sempat viral sebuah video yang memperlihatkan Ola Ramlan berada di sebuah klub malam. Dalam video itu, Ola terlihat seolah-olah sedang menjadi seorang DJ. Video itu tentu saja menambah kontroversi. Banyak yang menyebut Ola kini banting setir menjadi DJ. Namun, Ola langsung membantah. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak bekerja sebagai DJ. Video yang beredar hanyalah kolaborasi dengan seorang DJ profesional. Ola bahkan menegaskan, sebelum membuat berita, seharusnya orang mencari kebenarannya dulu. Ia tidak mau kehidupan pribadinya terus digoreng dengan isu-isu menyesatkan. Jadi aku ngeliat sih ya as long as beritanya memang benar gitu ya, ya bagus lah, nggak apa-apa gitu. Jangan, maksudnya kalau misalnya membawakan berita tuh jangan tiba-tiba ada berita muncul, ya harus konfirmasi dulu sama orangnya. Sama seperti yang di luaran sana kan bilangnya aku DJ, which aku bukan gitu kan. Di situ adalah aku kolaborasi dengan seorang DJ, ya di situ kebetulan aku ke meja DJ, ya jangan sampai itu jadi salah gitu. Jadi harus konfirmasi dulu ke aku. Benar sekali yang kayak Mama bilang ya. Sekarang kita buat berita atau di sosmed lah, nggak hanya di TV, di sosmed dimanapun kita sering buat berita yang belum tentu benar adanya, tapi udah dibuat berita begana begini. Jadi perlu adanya klarifikasi itu penting banget sih. Iya. Pada akhirnya, kisah kedekatan Ola Ramlan dan Teuku Ryan hanyalah salah satu potret dari bagaimana gosip di dunia hiburan bisa cepat membesar. Sebuah momen kecil seperti memakai baju matching bisa langsung dihubungkan dengan kisah cinta. Padahal mereka tidak ada hubungan spesial. Inilah dunia selebriti, apapun yang terlihat bisa jadi bahan asumsi. Dan dari sini kita bisa belajar. Jangan mudah percaya sebelum mendengar kebenarannya langsung dari orang yang bersangkutan. Bagaimana menurut kamu? Apakah benar kedekatan Ola Ramlan dan Teuku Ryan ini hanya sebatas rekan kerja? Ataukah bisa jadi ada benih-benih perasaan yang perlahan tumbuh? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.